Wahai para pengurus negara, Anda adalah pelayan rakyat, pengayom rakyat, Anda adalah pemimpin, Anda adalah pendidik, bukan penekan, bukan orang yang menyebarkan ketakutan, bukan yang nakut-nakuti tiap hari gitu. Ini mesti disuarakan terus supaya tidak kebalik itu makin tidak makin jauh. Coba bayangin kalau kita di rumah punya asisten kok galakan dia daripada tuan rumahnya gitu. Apa yang terjadi? Nah, negara ini juga harus begitu. Para pelayan rakyat, para pemimpin, para bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden, sampai para anggota DPR, itu adalah orang-orang yang mesti menyadari sepenuh-penuhnya sepanjang waktu bahwa mereka hidup karena rakyat gitu. Jangan dibalik kemudian menekan rakyat, menghardik rakyat, menakut-nakuti. Jangan. Itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat tidak baik bagi bangsa ini. Nah, ini hubungan yang tidak normal ini mesti dinormalkan. Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini libur-libur gini enaknya ngomong apa? Kita mesti kontemplatif sedikit lah ya begitu. Dan saya sudah lama nggak berbincang dengan eh, seorang sahabat, ya ini namanya Anda biasa sudah sering lah nonton ya, Sudirman Said yang sekarang jadi rektor di Tegal ya. Jadi ada kampusnya di Universitas Harkat Negeri. Jadi banyak sekali ininya apanya eh, jabatannya. Tapi saya jujur terkejut ini ketika saya membaca status di media sosialnya di X-nya ini ya. Ini bicara soal approval rating Pak Prabowo ini pasti disebutnya. Approval rating hanya 80%. Tanda tanya, salah tuh, harusnya lebih. Coba cek MBG sukses besar, yang keracunan hanya segitu, kemiskinan menurun karena MBG, bursa efek, bursa saham baik-baik saja, moneter stabil. Ah, saya bilang ini pasti ngeledek ini. Coba saya tanya langsung ya. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa maksudnya? Coba Anda Yuk, jelasin dulu ini. koreksi dulu, koreksi jabatan saya nggak banyak, saya cuma ngurus Apa? sekolah aja sama Oh, kamera. terus sekarang. Oh, kamera. Oke. Tapi coba Anda jelaskan dulu ini. Saya mau ngomong apa ini? Kalau bahasa Indonesianya itu kurang pas ya, misalnya apa? Sarkas, sinis atau apa. Tapi kalau orang Jawa bilang ini apa? Ini ngelulu ya. Oke Mungkin, yang tapi sebetulnya itu kan cara komunikasi untuk eh, ya, apa? meyakinkan sesuatu yang mungkin Ah, dengan cara-cara yang lempeng lurus saja kurang ah, menarik. Kita ah. coba lewat jalan belok kanan. Jadi Oh, gitu ya. kita ingin berikan kenyataan-kenyataan, kemudian ditabrakan dengan angka tadi kan. Ya, 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 ya. Karena gini, saya sering Nah, ngomong bahwa bahasa itu menyangkut rasa ya, gitu ya. Jadi hmm, banyak apa-apa yang ekspresi dalam bahasa Jawa itu susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya nganggap ini apa ya? Sinis ya. kok bilang sinis nggak pas banget. Kalau sarkas juga nggak. Sarkas itu kan kasar ya. Ya ini ngelulu lah gitu ya. Oke, tapi saya jadi teringat karena saya juga waktu itu terheran-heran dan banyak orang juga emang kritik ketika Pak Prabowo menyinggung soal MBG yang katanya bahwa itu 4 miliar porsi dan kemudian yang keracunan itu hanya sekian nol nol, saya lupa angkanya, tapi kesimpulan beliau bahwa 99,9 ini sukses. Ini kayak kayak Roy Suryo aja 99,9% palsu. Jadi menurut Anda apa yang Anda ingin sampaikan ini? Anda ini sebenarnya ingin ngeritik Pak Ya. Prabowo kan sesungguhnya kan? Sebetulnya ada dua aspek. Satu ya Hmm. soal kenyataan sekarang mesti Hmm. ditunjukkan pada publik dan Ya, biarkan publik menilai. Yang kedua, saya sungguh prihatin dengan peran dari para pollster yang terus-menerus bertanya kepada publik. kelompok yang disebut sebagai unknowledgeable people. Jadi Hmm, orang-orang ya, yang tidak enggak. patut berpendapat Iya. diminta pendapatnya kemudian dipakai untuk menilai keadaan keseluruhan. Itu Hmm. menurut saya satu keadaan yang berbahaya karena Dan nggak kalau berubah ya, nggak berubah sejak zamannya Pak Jokowi sampai sekarang gitu ya. betul Ya. betul dan ya, bayangin satu administrasi atau pemerintahan baru berjalan setahun lebih tiba-tiba approval ratingnya begitu, Hmm. kemudian kenyataan di lapangan seperti yang saya tunjukkan di dalam Twitter itu kan. Jadi Hmm. ini sebenarnya sedang mengingatkan saja kepada para pihak. Ini hari ini kan besok mulai Ramadan, jadi kita waktunya Ya, untuk
Ya. Amar ma'ruf lah ya, Iya, bulan iya, dakwah. ya bagus. Satu lagi saya justru baru tertegun ada seorang driver ojek yang meninggal dunia di Batam. Dia sedang terduduk di atas Kelelahan. ya kelelahan di sepeda motornya. Saya kalau ini betul-betul miris dan saya membayangkan ini ya, Jeff ya. Saya mungkin sedikit kontemplasi sedikit ini ya. Kalau saya dalam posisi sebagai seorang pejabat yang mengambil keputusan itu, bagaimana ya apa yang saya pikirkan, dosa apa yang saya mesti pikul gitu, karena sekali lagi kalau ngomong pada dalam khasanah pemikiran Islam ada namanya bulan Ramadan ya, Khalifah Umar bin Khattab dia pernah bicara bahwa sekalipun di sana di Syam itu di Syam itu di Irak ya, di Irak dan sebagainya itu, bahwa ada keledai yang terperosok di tengah jalan tuh Umar bin Khattab yang berdosa. Ya, Keledai. Sekarang ini ada seorang driver ojol manusia. yang terduduk dan saya tidak membayangkan beranak istri di rumah itu seperti apa. Hmm, miris. Kan gini, gini Mas ya, menurut Hmm, saya idealnya atau lazimnya itu angka-angka makro merefleksikan keadaan mikro kan. Itu yes, itu yes. baru ketemu tuh. Mhm, Jadi kalau dikatakan angkanya begitu tinggi, kemudian masih muncul hal-hal ekstrim seperti itu, meskipun kita bisa mengatakan sih, ya mhm, itu bisa saja pengecualian. Tapi mhm, mhm. menyangkut suasana batin itu kan memang sangat penting untuk dijaga. Jadi Ya. termasuk tadi soal anak bunuh diri, kemudian dari barusan cerita ojol, Mhm. dan berbagai kasus-kasus yang sebetulnya kalau dijembrengin dengan sepintas, saya kan bukan peneliti ilmiah ya, saya Iya. Mhm, saya ya istilahnya itu ikut terlibat dalam berbagai urusan-urusan publik, praktisi, tapi dengan kacamata praktisi saja bisa tertangkap begitu banyak fenomena ya. yang saya temukan dalam Twitter saya itu kan. Ya, dan saya salah sedikit. Dan Ya, soal kesehatan manusia, nyawa manusia itu tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa dibikin persentase. persis, persis. Sebenarnya itu kan sudah terus-menerus Mhm. disampaikan ya, dan Ya. eh, saya malah nanti di belakang kita bisa omongin soal kecenderungan para pengkritik itu mengalami yang saya sebut sebagai public harassment, eh, penekanan di depan publik. Itu Mhm. menurut saya bukan sikap yang bijak ya, dan Mhm. kita boleh ingatkan pada para pengurus negara bahwa tugas pemimpin itu mengencourage, mendorong supaya memang public policy dipelototi, disikapi Mhm. gitu. Mhm. Jadi, nah kembali pada kenapa saya mau itu ada tiga alasan. Pertama, tadilah Ramadan adalah bulan untuk Mhm. menyampaikan pesan-pesan baik. Mhm. Yang kedua, memang ini menjadi hak dan kewajiban. Mhm. Hak itu karena kita membayar pajak, dan Mhm. karena itu para pengurus negara masih diingatkan terus-menerus. Mhm. Tetapi kewajiban karena kita orang terdidik, Pak. Kita ini Iya. orang berpendidikan yang diberi Tuhan, diberi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan, Mhm. pengetahuan, Mhm. peran segala macam. Jadi hukumnya sudah wajib untuk mengingatkan hal-hal yang kita ketahui. Kita tahu masalah, Mhm. kita tahu solusinya, tapi kebetulan memang tidak dalam struktur. Jadi Ya, tugas kita yang kan. Nah ya, itu ya. sudah jatuh pada wajib, dan Ya. Saya tambahkan apalagi sedikit ya. Tambahkan ya, sedikit. Orang seperti saya, orang seperti Anda, ini kan juga mengalami mobilitas vertikal. Iya kan? ya, Betul-betul. Jadi kita bisa berempati, bisa merasakan bagaimana sebenarnya kehidupan seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin nggak berlebih, tapi kita katakanlah tidak sesulit supir ojol tadi. Tidak sesulit orang tua di NTT yang anaknya bunuh diri tadi kan. Gitu. jadi kita syukuri keadaan Ya. kita sama-sama lah ya, Ya. naik kelas. Mhm. Mhm. Tapi kira-kira kalau ditanya, kita ini tahu rasanya miskin, rasanya susah, rasanya nggak Sangat punya tahu. uang, Sangat tahu. sulit. Nah, itu Ya. yang Mhm. harus menjadi pendorong supaya Mhm. orang-orang seperti kita yang dilintaskan itu terus Ya. menyampaikan Ya. ya anulah masukan-masukan gitu. Yes. Oke. Silakan lanjutkan. Maafkan ini Nah, sangat terlibat ini secara emosional. Jadi kita iya, mesti iya. ya ngomong ya. Mas, ada 3 goal dalam Hmm. organisasi yang perlu Hmm. diingatkan Hmm. kepada siapapun yang memimpin organisasi pada level manapun. Ini kajian klasik organisasi. Nomor satu yang namanya business goals. Tujuan utama dari organisasi itu sendiri. Itu kira-kira bicara what, eh, apa namanya, when, where lah, hal-hal teknis. Yang kedua bicara mengenai societal goal atau tujuan lebih besar dari organisasi itu. Yang ketiga adalah system goal. System goal itu menyangkut how atau cara mengurusnya gitu. Nah, ada kecenderungan tiga-tiga ini tidak diurus dengan seimbang. Oke. Saya khawatir kita fokus pada what-nya.
Hmm. MBG dikejar, Koperasi Merah Putih dikejar, bangunan dikejar, infrastruktur dikejar. Tapi haunya tidak dikelola dengan baik. Hmm. Organisasi yang tidak menjaga keseimbangan ketiganya Hmm. sudah pasti akan eh, terganggu kelangsungannya gitu. Jadi Ya. misalnya kita ini dagang gitu ya, Hmm. terus-menerus mikirin jualan, 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 tapi nggak mikirin training, nggak mikirin cara Hmm. Yes. jaga kualitas, Hmm. tidak memikirkan cara pengelolaan dan sebagainya. Itu lama-lama produk kita juga turun gitu. Hmm. Tidak riset market dan sebagainya. Jadi karena itu menjadi hal yang pokok bahwa setiap public policy maker atau apa namanya pengurus negara lah kita sebut terus-menerus harus Hmm. mendengar situasi di luar supaya jualannya atau wordnya itu makin hari makin baik gitu. Dan kita harus terus-menerus ngeritik juga dan jangan baper kalau dikritik, gitu ya. Persis, persis. Hmm. Malahan tadi kalau kita nggak sampaikan masukan-masukan atau sebutlah kritik, Hmm. salah itu. Hmm. Itu kita salah secara hak karena Hmm. kita membayar pajak. Yang kedua salah secara kewajiban karena kita bagian dari yang dientaskan. Nah, apalagi kalau kita ingat bahwa bernegara ini tegak kalau kita tiga-tiganya teguh, yaitu pilar state atau negara gitu, Hmm. pilar korporasi, kemudian pilar civil society. Pilar state itu tugasnya adalah mengambil keputusan, policy maker menyediakan peraturan, mengenforce peraturan, korporasinya menjadi pemutar ekonomi, kemudian civil society menjadi penyeimbang dari ketiganya untuk menyampaikan suara-suara dari masyarakat kebanyakan. Dan ini tidak mungkin diabaikan keseimbangannya. Artinya apa? Harus terus imbang, dijaga keseimbangannya dan siapapun yang di sudut masing-masing itu tidak boleh bereaksi secara personal atas apa yang terjadi di sudut yang lain. Jadi misalnya yang di pemerintahan, kalau perusahaan menuntut sesuatu, wajar karena mereka membayar pajak gitu. Hmm. Apalagi rakyat biasa, rakyat kebanyakan yang memang tugasnya adalah mengikuti apa yang diatur pemerintah dan karena itu peraturannya harus sound, harus terjaga eh, kepatutan kewajarannya, kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi kalau kita, bagaimana yang Anda amati nih soal realitas tadi dengan di lapangan tadi kita sebenarnya sudah memaparkan data-datanya. Sebenarnya dari situ pun kita sudah mendapat kontras. Walaupun saya sebenarnya menangkap narasi yang cukup kuat dari Pak Prabowo soal kesenjangan yang beliau selalu bilang di Ya. mana-mana soal bahwa semua APBN itu harus sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kan problemnya ada pada level eksekusi, gitu ya, bukan hanya pada problem itu saja. Saya ingin mengingatkan bahwa kita juga pernah sama-sama bantu Pak Prabowo ya. Ya. Eh, Mhm. dan itu tugas warga negara juga. Ya. Jadi saya baca Indonesia Paradoks, saya baca seluruh pidatonya pada waktu itu. Hmm. Kita ikuti seluruh pidato beliau sekarang juga. Hmm. Secara niat baik, kita tidak punya keraguan sama sekali gitu. Yes. Sama Hmm. sekali tidak punya keraguan. Hmm. Secara statement kita terus mengatakan statement yang sangat baik. Hmm. Tetapi memang problemnya di eksekusi. Nah, Ya. kalau dirangkai item-item yang saya kemukakan dalam Twitter tadi, sebetulnya ada 4 hal yang menurut saya Hmm. bisa kita jadikan feedback. Karena Hmm. 4 kecenderungan ini agak mencemaskan, Mas. Nomor Ya. satu, Hmm. nomor satu, terjadi satu kecenderungan peraturan itu bukannya dipakai untuk menjaga cara bekerja, Hmm. tapi peraturan digunakan untuk meloloskan maksud gitu. Contoh, ketika menterinya kepingin lebih dari 34, Hmm. peraturannya dirubah gitu ya. Yes. Itu membuat seperti berjalan dalam satu relnya dirusak supaya Hmm. kereta yang mau dijalankan itu bisa jalan semuanya. Yang kedua, contoh lain, ketika seseorang bermaksud menaikkan anaknya menjadi wakil presiden, peraturan mengenai usia dan syarat-syarat wakil presiden atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dirubah. Waktu itu kan Hmm. mau menghitung usianya pada waktu pelantikan, tapi kemudian Ya. kan dirubah Hmm. ada unsur. Itu dua contoh yang menunjukkan bahwa kita cenderung merubah peraturan untuk mencapai maksud yang belum tentu sesuai dengan kepatutan. Contoh Hmm. lain, Undang-Undang KPK gitu ya. Hmm. Ya. Karena KPK-nya pengen dilemahkan, Hmm. KPK-nya dirubah. Hmm. Contoh lain Undang-undangnya. lagi, Hmm. Hmm. Undang-Undang Minerba yang Ya. Hmm. sekarang mulai muncul betapa membanjirnya pasokan atau konsesi-konsesi sehingga kemudian alam segala macam muncul. Hmm. Contoh yang lain lagi yang barusan terjadi saja teknis itu KMK mensyaratkan dana desa itu baru bisa dicairkan setelah kepala desanya memberikan komitmen pada koperasi, Hmm. kemudian sebagian dialokasikan untuk koperasi.
sekali lagi, bahkan MBG kita tahu setelah jalan sekian bulan, Perpresnya baru dibikin gitu ya. Hmm. Eh, kita tahu semua maksud itu tadi baik, tidak ada keraguan pada maksud, tetapi kalau kita terus-menerus konsentrasi pada what, pada barangnya, tapi how-nya, caranya tidak diurus dengan baik, Hmm. itu lama-lama akan menimbulkan persoalan-persoalan. Dan ini yang mesti diingatkan terus-menerus. Itu kecenderungan pertama yang ingin Hmm. saya address. Yang kedua, tentu saja kita sudah mengalami cukup lama lumpuhnya check and balance gitu ya. Sering saya tanyakan, apa kabar di DPR, komisi-komisi di berbagai sektor itu? Kok seperti suaranya makin hari makin lambat-lambat? Koreksi-koreksi yang perlu dilakukan oleh BPK apa kabar? BPKP itu sekarang menjadi stempel dari segala sesuatu yang datang dari pemerintah gitu ya. Bahkan mulai kehilangan daya kritisnya sebagai lembaga profesional yang betul-betul memahami aspek keuangan negara gitu. Kemudian apa kabar MK? MK terakhir kan memperoleh satu tekanan baru karena tiba-tiba seorang politisi Hmm. dipindahkan dengan Hmm. cara-cara yang sangat ajaib gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi yang kedua adalah kecenderungan check and balance yang makin hari makin lumpuh. Yang ketiga, ini saya khawatir tekanan pada intelektual kritis pada kaum eh, terdidik itu makin hari makin kencang dan saya takut, kita takut. Saya menyebutnya saya takut, kita takut. Hmm. Mengapa? Karena para intelektual, para kritisi, para orang-orang yang kritis, yang orang-orang berpendidikan, Hmm. yang menurut saya putra-putri terbaik bangsa kita Hmm. itu diperlakukan di publik sebagai objek untuk pelecehan, penekanan, Hmm. apa namanya? Saya menyebutnya sebagai satu public harassment gitu. Dan ini nggak boleh terjadi terus-menerus karena bangsa ini dibangun oleh para pemberani, oleh orang-orang yang kritis, orang-orang yang menyuarakan bagaimana sepatutnya bangsa ini didirikan. Nah, kalau negara atau state kemudian menekan terus-menerus situasi yang mereka sampaikan, menurut saya itu keadaan yang tidak baik. Saya akan kembali di ujung nanti, Hmm. tapi saya ingin sampaikan kecenderungan keempat. Apa itu? Yang keempat ini juga agak miris karena terjadi satu pembalikan pola antara pemegang kedaulatan sama pelaksana kedaulatan. Pemegang kedaulatan rakyat. Sama Hmm. seperti saya di rumah Hmm. itu menjadi tuan rumah. Kemudian pelaksana kedaulatan adalah para pembantu, para pelayan rakyat, para Hmm. pengurus negara. Hmm. Kalau saya di rumah tuh barangkali, maaf ya, saya umpamakan supaya lebih gampang. Sopir saya, pembantu saya, Hmm. asisten saya, pegawai saya di rumah gitu ya. Hmm. Hmm. Yang mereka ini datang minta pekerjaan kan? Atau Ah, kita butuh. sama dengan para Kemudian pejabat publik kita ya, gitu ya. sama sebetulnya Iya. kan. Hmm. Kita membayar mereka, mengongkosi mereka, mendanai seluruh hidup mereka gitu. Hmm. Memberikan kewenangan pada mereka. Sama seperti saya memberikan kewenangan pada asisten di rumah itu. Ya. Tetapi yang terjadi sekarang gitu. Hmm. Loh kok majikannya dalam hal ini Hmm. pemilik kedaulatan Hmm. ditekan-tekan gitu. Hmm. Kemudian si pelayannya itu menekan-nekan rakyat gitu. Menurut saya ini kebalik-balik gitu. Dan harus dibalik mental modelnya bahwa wahai para pengurus negara, Anda adalah pelayan rakyat, pengayom rakyat. Anda adalah pemimpin, Anda adalah pendidik, bukan penekan, bukan orang yang menyebarkan ketakutan, bukan yang nakut-nakuti tiap hari gitu. Ini mesti disuarakan terus supaya tidak kebalik itu makin tidak makin jauh. Coba bayangin kalau kita di rumah punya asisten kok galakan dia daripada tuan rumahnya gitu. Hmm. Apa yang terjadi? Nah, negara ini juga harus begitu. Para pelayan rakyat, para pemimpin, para bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden, sampai para anggota DPR, itu adalah orang-orang yang mesti menyadari sepenuh-penuhnya, sepanjang waktu, bahwa mereka hidup karena rakyat. Gitu. Jangan dibalik kemudian menekan rakyat, menghardik rakyat, menakut-nakuti. Jangan. Itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat tidak baik bagi bangsa ini. Nah ini hubungan yang tidak normal ini mesti dinormalkan. Jadi empat tadi, nomor satu, peraturan yang digunakan untuk me, mencapai maksud yang Ya. sebetulnya tidak selalu pas. Yang kedua adalah lumpuhnya check and balance. Yang ketiga adalah daya kritis yang ditekan. Orang-orang kritis dilecehkan di Hmm. depan publik. Hmm. Yang keempat adalah hubungan tak bolak-balik antara pemegang kekuasaan sama pemilik kedaulatan. Itu yang mungkin bisa kita ingatkan pada Ya. teman-teman yang kebetulan di Tribun. Karena begini, sebagai
pengurus negara tugasnya adalah melayani rakyat. Nah, sebagai rakyat tugasnya adalah kewajibannya adalah terus mengingatkan supaya pelayan negara itu, pengurus negara itu betul-betul berbuat untuk rakyat, bukan sebaliknya membiarkan mereka menekan atau nakut-nakuti masyarakat. Ya. Gitu. Ya, oke. Saya ingin memberikan catatan terhadap 4 poin yang Anda sampaikan dan mungkin nanti buat penting ada komentari yang pertama tadi kan ada catatan saya terutama di eranya Pak Jokowi ya. Kalau kita Pak Prabowo mungkin belum selengkap Pak Jokowi karena baru 1 tahun ya. Kan ada dulu pakemnya baku. Kalau ada aturan yang menghambat, aturannya diubah. Kalau tidak ada aturannya, aturannya dibuat. Gitu ya, aturan Ya, dibuat kan gitu. Contoh ya. misalnya Omnibus Law ketenaga kerjaan dan sebagainya itu bagian dari itu. Nah, yang poin kedua yang Anda sebut tadi, saya ingin menggabungkan check and balance dan kelompok kritis tadi jadi satu. Karena kan kalau Ya. check and balance itu sebenarnya ada soal media. Ya, yang media yang harus berperan sebagai fourth estate gitu ya. Dan sekarang tapi kan ini sekarang di era disrupsi sekarang itu ada media shifting yang juga di media sosial seperti kita ini sekarang itu kan juga bagian dari kelompok kritis itu gitu. Jadi nah, ini peran media sebagai watchdog kelihatannya sudah mulai menghilang, sementara sekarang kan bias antara pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu udah jadi satu. Ini media Iya. jangan-jangan jadi satu situ. Nah, sementara sekarang media sosial dapat tekanan dia nyinyir dan sebagainya. Begitu yang saya kira ini menarik dan berikutnya soal soal tadi pelayan itu saya kira mungkin terminologinya kalau di Indonesia bukan pelayan sekarang penguasa dan itu kan biasa. Iya. Gitu. Nah Iya. itu ya karena itu hegemoni makna ya dari pelayan dari jadi penguasa itu. Silakan. Beberapa hal yang nomor satu, yang terakhir dulu soal pelayan penguasa itu. Ya. Mari kita lihat dari mana ongkos bernegara gitu. Hmm. Pada waktu saya kecil, presidennya Pak Harto, itu kan ongkos bernegara kebanyakan dari sumber daya alam ya, Yes. dari kayu, dari minyak segala Hmm. macam. Jadi memang andalannya adalah kewenangan negara untuk memperoleh sumber daya, kemudian dengan itu negara mengatur semuanya lah. Itu masih masih agak masuk akal. Kalau kita tarik ke belakang lagi, zaman kerajaan itu yang punya lahan raja gitu. Jadi semua yang lain numpang kan gitu kan. Tapi sekarang di zaman sekarang ini 95% ongkos per negara datang dari rakyat, dari pajak-pajak kita, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak tontonan, semuanya dipungut pajak. Itu artinya ini kata-katanya perlu digarisbawahi. Sadarilah wahai para pengurus negara, Anda semua dibayar oleh rakyat, bukan oleh yang lain. Gitu. Itu satu. Jadi kalau kemudian mereka bersikap sebagai penguasa, zamannya sudah berbeda. Ini republik, rakyat iuran untuk mengosi supaya negara berjalan. Kemudian tugas para pelayan adalah melayani negara. Jadi sebetulnya perspektif penguasa harus tidak boleh ada dalam kepala para pemimpin sebetulnya itu. Itu yang pertama. Dan saya ingat begini, bahkan katanya kan masih kurang nih utang kan mas, Ya. kan utang kan. Hmm. Defisitnya kan pakai utang. Yes. Utangnya yang ngomong-ngomong yang bayar siapa? Rakyat juga gitu. Iya, iya, Jadi iya. jadi tidak ada ruang bagi para penguasa itu, teman-teman yang di pemerintahan itu mengatakan saya urus sendiri, tidak. Atau Seluruh atau, tindakan atau uang saya gitu ya nyebutnya. ada uang rakyat. Nah, kalau saya pakai perumpamaan yang di rumah tadi, Hmm. semua yang di rumah ini Hmm. yang ngongkosi saya sebagai tuan rumah gitu. Hmm. Hmm. Seluruh yang di Indonesia ada yang ngongkosi adalah rakyat sebagai tuan Hmm. rumah. Hmm. Tuan rumah dari kedaulatan. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua soal tadi apa namanya antara peraturan sama pelaksanaan. Hmm. Sebetulnya di banyak siklus normal sangat boleh kok merubah peraturan gitu. Hmm. Undang-undang dasar lagi dirubah gitu kan. Hmm. Hmm. Tetapi prosesnya mesti didahului dengan kajian-kajian yang proper kan. Hmm. Ada kajian akademis, ada kajian lingkungan hidup, ada kajian segala macam, kajian strategis dan sebagainya. Hmm. Bukan ada maksud di depan, Hmm. kemudian maksud itu terhalang oleh peraturan, Yes. peraturannya dibubarkan. Bukan Hmm. begitu. Itu namanya cara pandang short termism, cara pandang jangka pendek, cara pandang yang dalam istilah Mas Panji itu lu kagak bisa nunggu gitu. Jadi nggak ada aspek waktu yang dibolehkan untuk mengkaji supaya hasilnya adalah proper. Itu yang kedua. Hmm. Jadi peraturan boleh dirubah, mau undang-undang dasar, undang-undang, PP, Hmm. Kepres sampai peraturan menteri dan sebagainya. Tetapi prosesnya
jangan mendahului atau jangan didahului oleh maksud yang diputuskan itu. Dan Itu untuk kepentingan siapa? Itu yang paling penting kan sebenarnya. exactly, Ya. exactly. Jadi lebih-lebih kalau tadi untuk kepentingannya sudah kepentingan penguasa itu secara normal udah makin amburadul. Dan ingat loh bahwa pemimpin itu tugasnya memberi contoh. Ya. Kalau pemimpinnya begitu, Hmm. Indonesia ikut begitu semua gitu. Ya, ya, ya. Jadi Oke. ada aspek teladan juga yang harus dipikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, ini saya mau bicara fakta yang sangat miris. Saya mendengar dari sumber-sumber yang dipercaya bahwa independensi media itu dalam tekanan berat gitu. Bahkan untuk menulis kolom di satu halaman di media nasional, Ya. itu mesti di-approve, disepakati, disetujui oleh yang memegang kekuasaan. Ini Hmm. manusia ini gila ini. Ya, ya, Gila. ya. Nah, oke, menarik, menarik. Saya ketemu kemarin waktu acara peringatan 100 tahun Ibu Rami Hatta. Saya Ya. bertemu, saya nggak akan sebut penulis kolomnya ya, karena saya tidak. Itu pengulis kolom yang sangat terkenal. Dia dikenal sebagai intelektual. Dia mengaku dia tidak juga sudah tidak bisa lagi menulis di media yang Ya. dia selama ini selalu menulis gitu. Ya. Mas, kenapa saya sebut prihatin sekali dengan ini? Karena menurut saya kaum intelektual itu adalah orang-orang yang bisa melihat agak panjang kan Hmm. setiap tindakan konsekuensinya apa. Mengapa? Karena mereka berjarak dari kerumitan keseharian gitu. Hmm. Bisa melihat dengan luas karena mereka membaca dengan baik, baca baca buku maupun Ya, baca ya. Hmm. keadaan negara. Nah, kalau orang-orang itu menulis saja tidak boleh gitu ya. Hmm. Hmm. Saya ingin mengulang yang pernah saya sampaikan di berbagai media. Kalau orang menulis saja itu tidak boleh. Ini negara apa sih, Pak? Ini negaranya siapa sih? Hmm. Ini republik atau kerajaan gitu. Ya. Ini saya sampaikan ini karena bila tidak ada yang bersuara, saya takut kita semua akan takut gitu. Hmm. Ya. Bahkan ceritanya berlangsung lebih lanjut nih. Hmm. Ketika para kolumnis itu memang sudah di take down, tidak boleh lagi Hmm. menyuarakan tulisannya, hanya boleh dinulis di halaman yang lain. Karena akhirnya kan mengajukan nama-nama. Hmm. Nah, nama-nama itu bukan kemandirian dari media yang bersangkutan, tapi Hmm. mesti di-approve oleh Hmm. pemegang kekuasaan. Hmm. Menurut saya ini way too much. Ini terlalu jauh. Dan siapapun yang melakukan ini, Anda sedang melakukan tindakan berbahaya bagi Republik ini. Hmm. Kalau orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan, yang punya kejernihan berpikir, yang punya kedalaman dalam memaknai keadaan, yang punya kejujuran dalam bersikap, dibungkam, Anda sebenarnya sedang ibaratnya mengendalikan mobil itu sedang memerodoli remnya, sedang memerodoli mencopot spion, sedang mencopot speedometer. Jadi dengan sadar membungkam orang-orang yang kritis itu sama dengan sedang melumpuhkan sistem kontrol yang menyelamatkan dirimu gitu. Ya, Jadi ya, ya. Hmm. menurut saya perlu diingatkan sekali lagi dan saya ingin nyatakan di sini bahwa betapapun kita kritis ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa sayang pada bangsa ini, dan tidak juga menimbulkan kebencian personal, tidak ada gitu. Jadi Ya, 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 ya. harusnya sikap ini juga mereka jaga dan eh, ingat loh orang-orang yang dilarang menulis itu bukan orang yang akan berhenti tuh, Iya, dan dia akan sekarang terus. banyak platform media lain yang bisa dia Iya. terus menunjukkan itu. Tapi nih, ini pertanyaan yang saya kira penting karena kita ngomong soal tadi yang saya sebut bahwa Pak Prabowo harus terus dikritik itu. Larangan semacam itu menurut Anda yang informasi yang Anda dengar, Pak Prabowo tahu nggak yang soal itu? Ini mainan di level bawah atau jadi policy? Ya, saya selalu percaya bahwa kita adalah siapa-siapa di sekitar kita kan. Oke. Hmm. Bisa dipercaya di awal-awal bahwa barangkali Pak Prabowo tidak tahu setelah diberitahu mungkin akhirnya bersikap. Tapi eh, yang menyebabkan orang-orang ada di situ kan si pemimpinnya sendiri kan. Hmm. Jadi Hmm. kita tidak bisa katakan mereka orang-orang sekitar yang bersalah. Artinya Hmm. Hmm. tetap saja itu kan gini, tindakan tim kita itu menangkap gesture kita maunya apa gitu. Oke. Ya. Ya, Dan ini kalau gesturnya tidak Hmm. ditangkap dengan baik, tindakannya salah pasti ada koreksi. Nah,
mudah-mudahan yang begini-begini itu menjadi bahan koreksi karena tadi saya ingin menyatakan terus-menerus, marilah kita jaga negara ini dengan terus menyampaikan kritik dan kritik itu tidak menimbulkan kebencian apapun, Yes. tapi juga tidak mengurangi rasa hormat, Hmm. tidak mengurangi rasa sayang pada bangsa. Hmm. Kita tetap hormat, respect pada para pengurus negara, tetap cinta pada bangsa, tapi tadi ada dua pekerjaan besar tuh. Bagi siapapun yang mendapat amanah di tribun pemerintahan atau kepengurusan negara, bekerjalah dengan baik untuk rakyat. Hmm. Bagi rakyat biasa, teruslah menyuarakan apa-apa yang menjadi concern dari masyarakat umum. Iya, iya. Ini kan penting saya tanyakan. Kenapa? Karena Pak Prabowo sendiri juga beberapa kali pidato menyatakan buktinya orang seperti Thomas Lembong, seperti Hasto Kristianto, termasuk juga Mbak Ira ya, sahabat kita juga yang kemarin di ini kan di apa dikriminalisasi kan kemudian oleh Pak Prabowo diberi amnesti, abolisi dan sebagainya dan kita tahu kan sebenarnya kalau dari sisi politik ya benar Pak Prabowo ini kan Tom Lembong pasti akan jadi lawan politiknya nanti karena dia bersama Anies. PDIP sampai sekarang kan walaupun tidak oposisi tapi jelas dia bukan bagian dari gerbong kekuasaan gitu. Dalam hal kenapa kemudian saya tanyakan semacam itu buktinya Pak Prabowo nggak Ya, peduli yang begitu-begitu dengan latar belakang politik beliau lakukan saja gitu. jadi kan kira-kira anu ini ya pembahasannya tuh. Hmm. Begitu pemimpin tertinggi tahu, toh langsung melakukan koreksi kan. Yes. Hmm. Kan kira-kira ya. Ya. Nah, tidak bermaksud tidak apresiasi, kita apresiasi tuh Hmm. karena Hmm. Hmm. akhirnya kan suara didengar. Tetapi dengan negara sebesar ini, Ya. sekompleks ini, Hmm. pasukan menterinya aja 109 orang lebih gitu ya. Hmm. 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 Kalau setiap masalah diselesaikan dengan ad hoc satu persatu, Setuju. Hmm. apakah dimungkinkan seorang kepala negara itu mengetahui seluruh masalah yang Iya. krusial itu? Yes. Hmm. Jadi yang dipertanyakan adalah is the system works? Does the system work? Makanya tadi Hmm. goal ketiga tadi, goal pertama adalah business goal, goal kedua adalah societal goal atau goal masyarakat, yang ketiga adalah sistem. Kalau cara bekerjanya atau how to-nya itu tidak mensustain suasana, itu sebenarnya akan makin banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan karena kelihatannya memang proses dalam memutuskan maupun menentukan kebijakan maupun melaksanakannya itu tadi aspek eksekusinya Ya. memang perlu ada perbaikan dan Ya. apa namanya tidak mungkin lah seorang pimpinan tertinggi di satu organisasi manapun apalagi Ya. negara Hmm. tahu seluruh persoalan dengan detail akhirnya diselesaikan dengan Ya, ad keputusan hoc ya pribadi tadi itu ya jadinya ya. ad hoc. Iya. Betul. Ya, saya sepakat soal ini karena saya kira penting para penguasa. Wah, saya penguasa sekarang, para pelayan rakyat ya. Pelayan sebut pelayan terus Ya, diingatkan terus para pelayan rakyat itu bahwa kita itu tidak membabi buta, mengkritik semua hal yang ya gitu ya, yang baik ya. tidak itu kita kritik, tapi juga kita tidak akan membabi buta membela mereka begitu kan itu yang posisi kita di situ kan Betul. Pak Dirman dan saya kira mestinya titik temunya adalah ini keren banget ngomongnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira kalau ada kayak gitu jadi nggak perlu baper ada yang dikritik ada apa gitu ya santai-santai aja lah gitu ya. Saya mau mendesakralisasi Mm-mm. kata-kata tadi seolah-olah hebat. Ya kalau orang kayak kita ya diberi pendidikan baik, diberi pengetahuan baik, masih harus menjadi jurnalis puluhan tahun, tahu Mm-mm. banyak, kemudian tidak tega ngomong atas nama bangsa dan negara, terus siapa lagi gitu. Jadi Yes. itu itu sikap yang sebetulnya normal saja, bukan berlebihan, bukan idealisme enggak. Ini normal. Iya. Jadi Ya. wajib, makanya tadi bukan lagi soal bukan hak lagi, tapi wajib bagi kita untuk betul-betul terus menyuarakan karena Ya. tugas kita memang begitu gitu. Yes. Sepakat, Pak Dirman. Jadi kita akan terus menyuarakan suara kritis, kita akan terus kritik Pak Prabowo bukan karena kebencian, tapi karena cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Gitu ya? Ya, Mas Hersu mungkin nitip hal teknis, tapi mungkin penting untuk disampaikan ya. Ya. Ini kan di antara teman-teman yang intelektual, aktivis NGO, akademisi, juga praktisi yang bergaul dengan dunia internasional. Dan itu baik bagi bangsa kita karena dengan itu kita dapat referensi, dapat apa benchmark, dapat network, bahkan resources kadang-kadang untuk Ya. membangun negara kita. Nah, di antara mereka-mereka tentu saja ada yang menyampaikan concernnya dengan membandingkan dengan berbagai negara lah. Menurut saya itu jangan maaf ya saya pakai kata ini, jangan dihardik dengan sebutan antek asing.
Iya, iya, Eh, iya, iya, iya. Banyak sekali di antara mereka yang tulus betul-betul ingin Hmm, membangun republik itu. Bahkan hmm, saya jamin di antara mereka banyak idealisme jauh lebih baik daripada teman-teman yang kebetulan sekarang ada di pusat kekuasaan. hmm, hmm, Nah, kalau kemudian caranya adalah tadi saya sebutnya public harassment, hmm, menurut saya tidak baik. Dan Ki Hajar Dewantoro sebagai salah satu bapak pendidikan dan pemimpin kita yang sangat dalam filosofinya kan hanya memberi tiga bekal bagi para pemimpin. hmm. Ingarso, Betul, Sungtulodo, betul. Ya. Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Hmm, Handayani. hmm, Pemimpin itu tugasnya kalau di depan memberi contoh, hmm, kalau di tengah membimbing supaya memberi semangat, kalau hmm, di belakang ngikuti, nututi supaya menjaga keselamatan mereka. hmm, Jadi tidak ada tugas pemimpin itu menghardik, menekan, melecehkan, mengancam tuh nggak ada. hmm, Itu tugas ruler. Dan Indonesia adalah negara republik, pemimpinnya adalah pemimpin yang diharapkan memberi teladan. Karena itu mohon jangan terus-menerus menyuarakan antek asing, antek asing. hmm, Itu nggak baik bagi suasana public discourse, hmm, tapi juga baik bagi reputasinya pemimpin. Karena hmm, kita butuh pengayoman, butuh bimbingan, butuh kanalisasi, butuh encouragement bahkan. hmm, Dan saya sering memimpin organisasi, saya sering mengatakan, kalian mesti kritiki saya terus-menerus supaya saya terjaga. Nah, kalau kemudian saya hardik-hardik orang yang mengkritik saya, hmm, itu saya sedang menggali kubur. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana, karena itu sekali lagi, betapapun kritisnya, betapapun eksplisitnya kritik kita, tidak mengurangi rasa hormat pada yang sedang menjadi penguasa atau pemimpin negara, menjadi pengurus negara, juga tidak mengurangi rasa sayang pada bangsa, dan juga tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi ini tugas publik, ada hmm. sebagian yang harus bekerja, sebagian harus terus menjaga supaya yang bekerja itu berjalan di realnya. Mungkin gitu. Selamat menyongsong Ramadan. Gong Sifa Choi. Selamat Imlek. Wah, luar biasa ini ya. Tahun muda Mas. Luar biasa Pak Sudirman Said tausiahnya yang terakhir. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal. Jangan lupa ya, ini namanya ini di Harus Tegal. disebut terus ya. Harus itu Ya. Tegal. Sampai ketemu Terima lagi. kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, saya Sebenarnya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.